teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang teori manajemen menurut Frederick Winslow Taylor, yaitu kerjasama yang baik, manajemen, dan tenaga kerja. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang teori manajemen yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor atau biasa yang kita sebut dengan Frederick Taylor lahir pada 20 Maret 1856 dan meninggal pada 21 Maret 1915. Frederick Winslow Taylor ini merupakan insinyur mekanik asal Amerika Serikat. Taylor dikenal dengan bapak manajemen ilmiah karena Taylor adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat atau teori tentang manajemen ilmiah. Selain itu, Taylor mendirikan sebuah gerakan yang dikenal dengan gerakan efisien kerja. Nah, teman-teman, sudah cukup ya mengenal Frederick Winslow Taylor-nya. Sekarang kita mengenal tentang manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific mendeskripsikan manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, teman-teman, Frederick Winslow Taylor ini juga mengemukakan tentang pedoman meningkatkan efisiensi produksi. Nah, Frederick Winslow Taylor mengemukakan pedomannya dalam 4 pedoman, yaitu yang pertama, kembangkanlah suatu ilmu bagi tiap-tiap unsur pekerjaan seseorang yang akan menggantikan metode lama yang bersifat untung-untungan. Nah, jadi di pedoman yang pertama ini kita harus mengembangkan suatu ilmu dari setiap unsur pekerjaan tersebut yang guna menggantikan metode lama yang sudah terrealisasi dalam unsur pekerjaan tersebut. Pedoman yang kedua yaitu secara ilmiah pilihlah dan kemudian latihlah, ajarilah atau kembangkanlah pekerja tersebut. Jadi setelah kita mengganti metode yang lama yang sudah terrealisasi dari pekerja tersebut, dari unsur pekerjaan tersebut, kita melatih, mengembangkan, mengajari pekerja tersebut untuk menerapkan metode yang baru. Pedoman yang ketiga yaitu bekerja samalah secara sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang telah dikembangkan tadi. Jadi setelah kita mengganti metode yang lama menjadi metode yang baru, nah kita melatih pekerjanya, kita mengembangkan kemampuan pekerjanya. Nah, kita juga harus bekerja sama secara sungguh-sungguh dengan para pekerja yang sudah dilatih untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang telah dikembangkan. Jadi, tadi kita sudah mengembangkan ilmu yang telah dipelajari kepada pekerja. Nah, selanjutnya kita bekerja sama dengan pekerja tersebut untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip dari ilmu yang telah dipelajari tadi. Prinsip yang terakhir atau yang keempat yaitu bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara hampir merata antara manajer dan para pekerja. Manajer mengambil alih semua pekerjaan yang lebih sesuai baginya daripada bagi para pekerja. Jadi setelah kita mempelajari ilmu yang akan kita terapkan pada unsur pekerjaan yang akan menggantikan metode yang lama, lalu kita tadi sudah melatih pekerja, sudah mengembangkan kemampuan pekerja. Nah, setelah itu kita bekerja sama dengan pekerja untuk
bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang telah dipelajari. Nah, yang terakhir kita harus membagi pekerjaan atau tanggung jawab itu sesuai dengan unsur masing-masing atau sesuai dengan bagian masing-masing. Misal, manajer juga harus mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan manajer. Nah, pekerja juga harus mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pekerja. Misal, pekerja tidak boleh melanggar peraturan dari manajer. Nah, itu termasuk pekerjaan yang harus diterapkan oleh pekerja. Frederick Winslow Taylor menerapkan pola pikir baru yang akan menggantikan pola pikir lama yang akan diterapkan pada manajemen ilmiah. Pola pikir lama yaitu pekerja memilih sendiri pekerjaan mereka dan melatih diri semampu mereka. Jadi pola pikir yang lama yaitu pekerja bebas memilih pekerjaannya dan melatih diri sendiri sesuai dengan pekerjaan yang dipilihnya. Nah, Frederick Winslow Taylor menggantinya dengan pola pikir baru yaitu manajemenlah yang harus memilihkan pekerjaan dan melatihnya. Manajemen juga disarankan untuk mengambil alih pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerja, terutama bagian perencanaan, bagian pengorganisasian, bagian penggerakan, dan bagian pengontrolan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip scientific management yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Nah, teman-teman, dalam prinsip scientific management yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor ini, kita memisalkan diri kita sebagai pekerja ya. Nah, simak penjelasan untuk prinsip scientific management berikut. Prinsip scientific management yang pertama yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor adalah menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode-metode ilmu pengetahuan di setiap unsur-unsur kegiatan. Jadi dalam prinsip yang pertama ini, Frederick Winslow Taylor mengemukakan bahwa kita sebagai pekerja, kita sebagai orang yang bermanajemen, kita menghilangkan unsur coba-coba atau sistem coba-coba dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu manajemen, menggantinya dengan metode-metode yang sudah ada dalam ilmu yang sudah dipelajari. Prinsip yang kedua yaitu memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu. Selanjutnya, memberikan latihan kepada pekerja. Nah, setelah kita menghilangkan sistem coba-coba atau kita menentukan pekerjaan kita sesuai dengan pekerjaan yang cocok dengan kita, sesuai dengan metode-metode ilmu pengetahuan, kita melatih diri kita sebagai pekerja memilih pekerjaan dan melatih diri untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kenapa? Agar kita maksimal dalam melakukan pekerjaan tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi setelah kita memilih pekerjaan yang baik untuk kita, lalu melatihnya pekerjaan yang cocok dan melatihnya untuk dapat memaksimalkan pekerjaan yang kita lakukan, selanjutnya kita menerapkan hasil-hasil dari belajar ilmu pengetahuan yang kita pelajari dan menjalankan tugas sesuai dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Prinsip yang keempat atau prinsip yang terakhir yaitu harus dijalin kerjasama yang baik antara pimpinan dengan pekerja. Nah, jadi tadi di pedoman sudah kita ketahui bahwa setiap manajer dan pekerja juga harus bekerja sama. Nah, dalam prinsip scientific management ini juga dikemukakan bahwa manajer dan pekerja harus bekerja sama, menjalin kerjasama yang baik untuk melakukan atau untuk memaksimalkan suatu pekerjaan tersebut. Sekian dari saya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik untuk kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Jangan lupa mengamalkan ilmu ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.